Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita senang sekali punya satu pelatih top di Indonesia yang rata-rata yang orang bola sudah kenal. Selamat gabung dengan kita, Coach Iwan Setiawan. Ya, terima kasih, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Untuk teman-teman, saya kasih tahu Coach Iwan satu pelatih sudah punya pengalaman banyak sekali. Dia sudah pegang berapa kali tim profesional seperti Borneo, Persija Jakarta, dan selain-lainnya. Dan sekarang lagi kerja di Persela Lamongan sebagai head coach di sana. Oke, Coach, nggak lama-lama pertanyaan pertama. Hal apa yang paling penting untuk pelatih SSB? Ya, yang jelas sebenarnya kita kerja dengan pemain-pemain usia muda ini, sebenarnya kita harus memiliki satu keahlian khusus di samping keahlian kita sebagai pelatih. Karena pada saat kita bekerja dengan pemain-pemain usia muda, kita itu dituntut kadang-kadang kita harus bisa sebagai guru untuk mereka, sebagai orang tua untuk mereka, sebagai ayah, sebagai abang, sebagai saudara, jadi seperti itu. Jadi artinya saran saya untuk teman-teman pelatih muda, tidak cukup kalian hanya belajar tentang knowledge daripada kepelatihan usia muda, tapi kalian juga harus belajar tentang psikologis anak. Harus tahu karakteristika dari anak-anak seperti itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih Coach untuk sharing. Saya lanjut. Jika Coach Iwan cari pemain dengan bakat, pemain muda, apa kriteria, apa lihatnya? Agak teknik, skill, atau sikap, apa yang penting untuk lihat bakat pemain muda? Pada saat kita berbicara sepak bola, saya kira kita fokusnya kepada 3 poin penting dalam sepak bola, yaitu how to defend, transisi, dan how to attacking. Jadi pada saat melihat bakat-bakat pemain muda, saya kira kita tidak boleh lari daripada kiblat yang tadi saya sebutkan, bahwa kita harus melihat mereka bagaimana cara bertahan yang benar, baik secara individu maupun kerja individu, grup maupun tim, dan bagaimana kerja yang benar pada saat menyerang, kerja sebagai individu, grup maupun tim. Jadi itu satu. Yang kedua adalah pada saat kita saat ini berbicara soal talent, ini menurut saya, friend ya, menurut saya mungkin kita kadang-kadang berbeda pendapat. Tapi buat saya talent itu penting sekali. Talent is basic. Tapi ada yang lebih terpenting setelah memiliki talent, terus apa? Jadi artinya untuk pemain-pemain muda, saya kira selain talent, ada yang lebih penting kita lihat apakah anak-anak muda ini seorang pekerja. Mau kerja keras, sikap ya. Attitude, sikap ya, apakah dia punya mental toughness yang hebat. Kalau buat saya itu adalah priority. Nah, bagus. Artinya yang penting skill, 3 moments of football harus bisa difaham, dan sikap sifat sama penting atau lebih penting lagi. Setuju, friend. Oke, Coach. Saya lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Coach Iwan, definisi sukses untuk pelatih SSB atau pelatih akademi apa? Definisi sukses. Sukses untuk pelatih pemain-pemain usia muda adalah pada saat anak-anak muda ini tumbuh besar, menjadi dewasa, menjadi seorang manusia yang baik. Itulah sukses. Amin. Jadi mungkin saya kira
Jangan pada saat kita membina pemain-pemain usia muda, kita orientasinya hanya kemenangan demi kemenangan. Tapi untuk pelatih-pelatih muda harus ditanamkan di dalam pikiran mereka bahwa sukses untuk mereka adalah pada saat individu-individu ini menjadi tumbuh menjadi manusia yang baik, bersikap baik, punya lifestyle yang baik, ya punya pola makan yang hebat, disiplin, pola tidur yang baik. Jadi everything. Oke. Jadi pada saat mereka tumbuh besar, setelah mereka memiliki itu, itulah sukses untuk kita pelatih usia muda. Nah, terima kasih Coach Iwan untuk sharing definisi sukses untuk pelatih SSB. Lanjut, maaf saya lihat Coach Iwan hari ini duduk sama kita sharing-sharing pakai topi. Di topi ada logonya Jerman dan kita tahu dari dulu Coach Iwan suka Timnas Jerman atau sepak bola Jerman. Mau tanya, kenapa Coach Iwan paling suka dengan Jerman? Sebenarnya ada sesuatu yang menarik untuk saya apabila kita berbicara Jerman. Buat saya, Jerman itu identik sekali dengan integritas, friend. Integritas. Jadi sama pada saat kita bekerja di sepak bola, saya kira itu adalah basic daripada sepak bola sendiri. Setelah kita memiliki integritas, kita akan punya faktor-faktor lain yang akan mengikuti. Integritas, loyalitas. Jadi menurut saya Jerman, saya nggak tahu ya, kalau mungkin orang lain juga berpandangan yang berbeda. Tapi buat saya, Jerman salah satu negara yang memiliki itu. Nah, ya, artinya, ya silakan Coach. Di dalam sepak bola kita juga punya friend juga mungkin setuju. Jangan coba-coba kita merasa menang sama tim nasional Jerman pada saat belum berbunyi peluit 90 menit berakhir. Orang Jerman akan kerja terus, friend, sampai dia ke titik darah penghabisan. Itulah Jerman, itulah yang membuat saya jatuh cinta sama Jerman, friend. Luar biasa, memang kelihatannya kultur Jerman dengan integritas tinggi bisa turun sampai ke sepak bola. Kelihatannya seperti itu ya. Ya. Oke Coach, terima kasih. Pertandingan lanjut, mau tanya, Coach Iwan sendiri pribadi suka style of play apa? Dan kenapa suka style itu? Ini kalau prenanya itu nanti pada saat ini saya juga lagi bekerja di Liga 1. Tapi nggak apa-apa lah kita ini berbagi. Kita anggap ini mudah-mudahan bisa menjadi satu edukasi buat teman-teman pelatih, apalagi pelatih-pelatih muda. Yang jelas kalau ditanya tentang system of play, saya sebenarnya senang sekali bermain dengan gaya compact defense dan counter attack. Compact defense dan counter attack. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini apalagi pada saat ini kita lebih menyesuaikan, saya lebih menyesuaikan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Di mana kita lebih mudah membangun compact defense daripada kita tuntut dia harus banyak kreasi apabila lawan sudah compact defense. Ya, lawan sudah compact defense di mana kita misalnya bermain dengan possession, ya, di situ dibutuhkan satu kreasi yang kuat untuk memecahkan compact defense. Itu sangat bermasalah saat ini. Kalau menurut saya sangat bermasalah untuk pemain-pemain kita di Indonesia. Karena kalau boleh jujur, bukan saya artinya di sini tidak nasionalis, tapi itu adalah PR kita semua pelatih-pelatih untuk membangun kreativitas dari saat mereka usia muda. Karena untuk memecahkan compact defense itu adalah hal yang sulit untuk pemain-pemain Indonesia, di mana mereka harus bermain dengan combination play, mereka harus memanfaatkan lebar lapangan dengan wing play, long range shooting, penetrasi pass, penetrasi movement, semua, ya, ball circulation. Jadi pada saat saya bekerja di top level, saya tentu memilih jalan yang lebih mudah, yang lebih orientasinya adalah
kemenangan. Mm-mm. Jadi saya mengambil satu kesimpulan dari pertama bekerja memang di top level sepak bola Indonesia, saya senang sekali bermain dengan gaya compact defense dan counter attack. Oke, terima kasih Coach Iwan untuk sharing. Senang sekali ada opini yang beda, soalnya kemarin kita wawancara berapa pelatih rata-rata mau main asosiatif atau ball possession based. Memang ada plus, ada min, semua beda-beda dan rata-rata pelatih Liga 1 tidak takut sharing dengan kita, soalnya dia juga tahu kadang-kadang dia ganti strategi taktik sendiri dan dia juga tahu semua tim sekarang sudah punya tim analisis dan mereka lihat sendiri-sendiri bagaimana lawannya main kan. Ya. Pasti lihat-lihat sendiri. Oke, pertanyaan lanjut Coach Iwan, sebutkan 3 pelatih favorit, boleh lokal waktu dulu main atau bisa juga pelatih internasional, yang mana jadi favorit dan kenapa jadi favorit? Ya, mesti 3, friend. Mesti 3. Enggak, bisa 2, bisa 10, bisa, kita punya waktu kok, kita mau sharing-sharing pengalaman kok. Saya memulai dari luar dulu ya. Boleh. Kalau pelatih di luar, saya suka Mourinho, terus saya juga suka Arsene Wenger. Kenapa ya? Alasannya cuma satu, Mourinho itu buat saya ya pelatih yang punya karakter menuntut yang kuat kepada pemain. Memang konsekuensinya pelatih-pelatih seperti tipikal Mourinho itu ya konsekuensinya akan terjadi banyak clash dengan pemain-pemain bintang. Tapi satu yang saya suka dari beliau, dia punya integritas yang kuat, menuntut yang kuat kepada pemain supaya ikut kepada apa yang dia inginkan. Ini saya kira tidak mudah. Yang kita alami tidak mudah, kita banyak melihat banyak pelatih-pelatih, bahkan kita juga di Indonesia juga saya melihat belajar dari pelatih-pelatih yang ada, kadang-kadang selalu ingin mengakomodir keinginan pemain di mana lebih memprioritaskan supaya tim ini kondusif. Ya. Nah, saya kira pada saat kita sudah mulai berpikir agar tim ini kondusif, tim ini akhirnya tidak punya satu pegangan yang kuat di dalam memainkan satu taktikal. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya suka sekali dengan gaya Mourinho di mana dia hanya ada satu kata dalam taktikal di mana semua orang harus ikut dengan apa yang dia inginkan. Oke. Terus Arsene Wenger bagaimana? Arsene Wenger suka dia karena dia suka pemain-pemain muda, friend. Oke. Ya. Pemain-pemain muda di mana dia jadikan di Arsenal yang akhirnya dia menjadi salah satu pemain yang paling dicintai di Arsenal sampai saat ini. Ya, betul. Dia memilih pemain-pemain muda, dia jadikan di Arsenal untuk selanjutnya tim juga menguntungkan ya, bisa jual itu pemain dengan harga yang tinggi. Tinggi ya. Oke. Terus untuk pelatih lokal atau dulu pernah waktu masih main, bagaimana untuk pelatih lokal favoritnya atau pengalaman yang baik dengan pelatih ini? Ini mungkin mohon maaf. Bukan artinya di sini saya bicara sombong, tapi dengan ilmu kepelatihan yang saat ini saya punya, terus saya mencoba membandingkan pada saat saya bermain dengan pelatih-pelatih yang pernah menangani saya, ya, akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa di mata saya tidak ada pelatih yang bagus di Indonesia. Waktu itu ya, kurang ya. Jadi, beda-beda timing beda ya, waktunya beda lah. Ya. Terus kembali, karena ini ceritanya tentang pelatih lokal, tapi pada saat saya pemain, ada pelatih yang saya favoritin sampai sekarang. Ada, friend. Ada. Itu Mr. Bukar Pape. Jadi pada saat itu kita di tim nasional U19, ya, pelatih kita adalah Mr. Bukar Pape dari Jerman. Nah, kalau boleh dibilang, mungkin
karakter Bukar Pape yang sampai saat ini terbawa sama saya, sehingga apa yang saya lakukan sebagai pelatih mungkin banyak berpengaruh kepada gaya Bukar Pape. Oke. Itu sebagai pelatih dia sangat mengedepankan masalah psikologis, masalah mentalitas. Jadi kalau ditanya siapa pelatih favorit saya, jawabannya Bukar Pape. Terima kasih Coach Iwan untuk sharing sekagak ke teknis. Itu bukan yang benar atau salah. Ini kan opini subjektif dari semua pelatih masing-masing. Pertama kali mau tanya, menurut Coach Iwan mau pakai formasi 4-4-2 pakai diamond, kapan efektif pakai itu dan kenapa? 4-4-2 diamond. Kapan efektifnya kita pakai itu? Pada saat, menurut saya, pada saat kita melihat apabila kita bermain dengan tim lawan, yang dimana tim lawannya ini tidak terlalu kuat di dalam melakukan kombinasi antara sayap dan fullback, winger dan fullback. Karena kalau misalnya kita ketemu lawan yang kuat di dalam kombinasi antara winger dan fullback, kita sedikit bermasalah bermain dengan 4-4-2 diamond. Karena kita tahu 2 diamond kita tidak punya sayap murni, dia harus lebih masuk ke dalam. Ya, di situ dia harus, memang betul dalam jumlah orang kita mungkin lebih di tengah. Tapi kita akan kesulitan ketemu lawan nanti yang memiliki kombinasi baik antara winger dengan fullback, terutama fullback yang rajin melakukan overlapping. Oke. Terus kapan 4-2 diamond ini yang efisien ya? Apabila kita ketemu lawan yang nggak terlalu kuat, jadi akhirnya kita bisa mendominasi di lapangan tengah. Oke, baik Coach. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Pertanyaan lanjut untuk Coach Iwan, ini seperti skenario. Kita main satu pertandingan yang penting yang tentukan degradasi atau tidak. Oke, lawannya sebetulnya kelihatannya lebih kuat pada kita, kualitas individu lebih dari mereka, dan mereka pertandingan sudah tidak penting lagi, cuma untuk kita tentukan. Apa pelatih harus pikir atau pertimbang untuk pertandingan tersebut? Ya, nah kalau itu udah ada gambaran, ya saya bisa jawab. Yang jelas kalau memang kondisi seperti itu, saya kira kalau saya pribadi saya tetap bermain dengan gaya compact defense dan counter attack. Karena kita tahu ada yang bahaya dari tim itu pada saat dia dihuni oleh banyak pemain bintang, terus kondisi di mana dia sudah dalam posisi aman, ya, berarti tim itu akan bermain dengan nothing tulus. Betul. Nah, gaya bermain nothing tulus ini akan membuat dia lebih meledak. Nah, untuk itu kita harus bisa mengantisipasi, paling tidak kita membangun compact defense dulu yang solid. Ya, sehingga membuat dia sedikit frustasi, dan setelah itu dia akan bekerja tidak terlalu maksimal lagi karena dia mengingat bahwa dia sudah dalam posisi yang aman. Aman ya. Jadi artinya ledakan pertama dari pertandingan itu yang harus kita redam dulu. Jangan sampai dia meledak di awal. Nah, pada saat dia tidak meledak, saya yakin sekali dia akan frustasi. Nah, dan frustrasi akan bisa mencuri gol dari tim itu. Ya, terima kasih banyak untuk masukan Coach Iwan. Yang terakhir ini saya minta pesan-pesan untuk pelatih muda Indonesia. Pesan untuk pelatih-pelatih muda Indonesia, satu, yang pertama, kalian harus bekerja. Karena saat ini kita tahu begitu mudah kita mendapatkan referensi ilmu, ya, di mana perkembangan IT yang begitu pesat, kita bisa melihat metode-metode latihan usia muda dari negara-negara yang sudah maju. Nah, begitu juga kita di Indonesia sendiri sekarang semakin maraknya
ya yang dilakukan oleh Departemen Teknik kita untuk mensosialisasikan kurs demi kurs, ya, terus juga mungkin bikin penyegaran. Nah, ini akan berdampak sangat positif, ya. Tapi yang penting bagi kalian setelah kalian mendapatkan referensi keilmuan dari luar, mendapatkan referensi dari kurs-kursnya kita di sini. Yang penting kalian harus bekerja. Karena dari bekerja itu akan mendapatkan experience atau pengalaman. Nah, kalian akan berkembang dari pengalaman itu akan lebih baik dibanding pada saat kalian belajar dengan tidak bekerja. Ya, jadi saran saya praktik ya, harus praktek, harus kerja, artinya praktek turun ke lapangan ya. Setuju. Oke, terima kasih Coach Iwan. Saya wakili pelatih-pelatih muda yang ikut YouTube channel kita yang nanti lihat video yang ini. Saya mau bilang terima kasih banyak. Stay sehat, keluarga juga sehat. Sukses untuk Persela, sukses untuk Coach Iwan Setiawan, dan mudah-mudahan satu hari kita bisa ulangi lagi. Dengan ini saya mau bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.